Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oh iya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetap semangat ya dalam belajarnya. Tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi COVID-19 segera hilang, oke? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan membaca doa bersama-sama ya. Baiklah, akan Ibu pimpin. Tadahkan tangan kita untuk berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baiklah, kita langsung saja pada materi kita pada pagi hari ini, yakni tentang berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Oke, baik. Di sini Ibu akan jelasin yang pertama tentang aurat. Nah, bisa dilihat Ibu sudah bikinkan slideshow. Nah, di sini aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Menurut bahasa, aurat itu adalah malu, aib, dan juga buruk. Secara istilah, aurat berarti batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini aurat itu ada pada seluruh manusia. Ada auratnya wanita dan ada auratnya laki-laki. Nah, di sini Ibu akan kasih tahu batasan-batasan mana sih auratnya wanita sama auratnya laki-laki. Yang pertama kita bahas perempuan dulu ya. Nah, batas aurat perempuan itu ada pada seluruh tubuhnya kecuali dua. Yang pertama, telapak tangannya. Yang kedua, ada pada bagian wajah. Nah, kalau untuk laki-laki, batasan auratnya itu dimulai dari pusar hingga lutut pada kedua kakinya. Nah, jadi aurat manusia itu yang paling banyak adalah perempuan. Nah, perempuan itu harus menjaga kehormatannya dengan cara apa? Yang pertama, harus menutup auratnya. Yang kedua adalah perkataannya, tutur katanya, dan bahasanya. Yang ketiga adalah perilakunya. Nah, di sini kenapa wanita itu harus menggunakan jilbab? Nah, ini adalah salah satu contoh untuk menutup bagian aurat wanita. Tujuan menutup aurat wanita itu apa? Nah, ada pertanyaan, kenapa sih Bu, wanita itu harus menutup auratnya? Padahal kan ingin tampil kece, harus tampil yang bagus sesuai zaman sekarang. Nah, di sini di dalam Islam mewajibkan untuk umatnya, terutama wanita, untuk menutup auratnya. Dah, kenapa harus menutup auratnya? Tujuannya itu baik karena kita sebagai seorang wanita bisa terhindar dari kemaksiatan, gitu ya. Jadi kalau kita diperintahkan untuk menutup aurat, ya sudah ditutup saja. Tapi dalam satu artian kalian harus ikhlas ridho lillahi ta'ala. Karena apa? Jika kita juga menutup aurat, pahala itu juga akan mengalir pada diri kita. Oke? Nah, perhiasan dan keindahan atau pelindung tubuh, baik itu laki-laki maupun perempuan, yakni dengan berbusana muslim. Berbusana yang menutupi seluruh auratnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan, bagusnya berbaju itu seperti apa sih Bu? Nah, begini ya. Kalau untuk perempuan itu kita bisa memakai baju gamis atau baju-baju yang syar'i. Sekarang kan banyak banget ya tren-tren OOTD yang lagi viral ya seperti gamis,
terus kerudungnya yang panjang. Nah, sekarang ibu akan bahas tentang kerudung. Apa sih kerudung itu? Begini, kerudung atau jilbab. Nah, jilbab ini dari kata al-jaib yang artinya menjulurkan atau memaparkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, bisa dilogikakan. Yang kedua, jilbab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti kerudung yang lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala, leher, dan juga dada. Nah, secara etimologi, apa sih jilbab itu? Oke, secara etimologi, jilbab adalah pakaian yang longgar untuk menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan juga telapak tangan. Nah, di sini banyak kan yang bilang khimar. Apa sih khimar itu? Sebenarnya khimar itu jilbab, tapi dalam bahasa Arab jilbab itu berarti khimar. Kalau dalam bahasa Inggris jilbab itu berarti veil. Nah, di sini mengenakan busana sesuai dengan syariat Islam agar manusia itu terjaga kehormatannya. Baik, ajaran Islam itu tidak bermaksud untuk membatasi atau mempersulit gerak dan langkah umatnya, tetapi untuk melindunginya. Di sini jelas bahwasanya kalau kita menutup aurat dan menjaga diri, kita bisa terhindar dari mara bahaya, kemaksiatan, ataupun bencana. Jadi, anak-anak semuanya, kita sebagai muslim yang baik harus menutup auratnya ya. Walaupun auratnya itu kelihatan sedikit saja, itu termasuk dosa. Oke? Nah, di sini ibu akan bahas tentang perilaku. Yang pertama ada sopan santun dan ramah tamah. Kenapa sebagai umat Islam kita harus sopan santun dan ramah tamah? Karena kenapa? Sopan santun itu adalah kunci dari kepribadian seseorang. Nah, jadi kalau kita sopan, kalau kita santun, kalau kita ramah terhadap sesama manusia, pasti manusia atau orang lain akan berpikir kepada kita, oh ini anak sopan, oh ini anak ramah. Jadi orang yang akan berbuat jahat kepada kita itu akan canggung. Begitu ya. Nah, yang kedua, di sini ada jujur dan amanah. Nah, di sini jujur. Kenapa sih umat Islam itu harus jujur? Sudah jelas sekali bahwasannya kalau kita berbohong itu adalah dosa. Jadi, kita harus menjunjung tinggi kejujuran. Kalau satu kali saja kita berbohong, pasti nanti orang lain tidak akan percaya kepada kita. Begitu ya. Jadi yang kedua ada amanah. Amanah itu kalau kita diberi pesan, kita harus menyampaikan kepada orangnya. Jangan dipendam sendiri. Jangan lupa. Seperti itu ya. Harus diberikan kepada orangnya. Seperti itu yang dinamakan amanah. Oke, yang keempat ada menolong sesama. Kita sebagai umat Islam jangan egois. Kenapa nggak boleh egois? Menolong sesama umat Islam ataupun non-Islam. Jadi kita harus toleransi. Kenapa dalam Islam kita diajarkan untuk menolong sesama, bertoleransi? Karena kita tuh hidup tidak hanya dengan satu orang atau hanya dengan satu agama saja. Tapi di dunia ini, terutama di Indonesia, itu banyak banget agamanya. Jadi kita harus toleransi. Nah, apabila kita mempunyai teman non-muslim, tapi non-muslim ini lagi kesusahan, kita sebagai umat Islam wajib untuk menolongnya. Tidak boleh memandang, oh dia bukan seagama dengan saya. Itu nggak boleh ya, itu namanya egois. Tapi kita harus toleransi, kita juga harus menolong dia. Nggak memandang dia beragama apa, dia dari kalangan apa. Yang penting kita menolongnya dengan rasa ikhlas agar kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya anak-anak. Nah, yang kelima ada
tentang menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar. Siapa di sini yang tahu amal ma'ruf nahi mungkar? Baik, di sini Ibu jelaskan tentang amal ma'ruf nahi mungkar sekilas ya, yaitu tentang mengajak atau menyeru orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain melakukan kemaksiatan. Begitu ya, atau kemungkaran. Nah, di sini pengertiannya, penjelasannya, jadi kita dilarang untuk berbuat. Di sini kita bisa mengajak orang lain yang dia itu notabene lagi berbuat kemaksiatan. Nah, kita ajak dia untuk berbuat kebaikan. Caranya gimana? Kalau dia lagi berbuat salah, kita jangan langsung, "Hei, kamu itu loh, jangan seperti ini." Itu nggak boleh. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan hatinya agar dia bisa ikut pada kebaikan. Seperti itu ya. Jadi dibilangin baik-baik itu nggak boleh, itu dosa karena begini, seperti itu. Pokoknya yang baik-baik, dilarang kita menjustis orang itu. Ih, apaan sih kok kayak gitu? Itu jangan. Karena kenapa? Orang itu bisa sakit hati, seperti itu ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap mukmin dan mukminah untuk taubat dan memperoleh keberuntungan. Jadi, bagi kalian yang belum bertaubat, segera bertaubat. Tapi taubatnya jangan taubat abal-abal ya, tapi taubatan nasuha. Jangan sampai kita hanya dibilang KTP tok, Islam KTP, tapi kita juga adalah umat Islam yang sejati. Begitu ya anak-anak. Oke, di sini Ibu sudah jelaskan mengenai berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Baiklah anak-anak, kesimpulan pada pagi hari ini adalah cepat-cepatlah kalian untuk menutup aurat kalian ya. Mulai sekarang, sedari dini kita menutup aurat agar tidak terlalu banyak dosa yang ditanggung oleh kita sendiri dan juga kedua orang tua kita. Oke, baiklah, terima kasih. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk Ibu dan juga kalian semua. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Semoga kalian tetap semangat, semoga kalian tetap sehat walafiat. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.